Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jogir PKTJ. Akhirnya setelah lama gak ketemu lagi di podcast Ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Gina Susilo Yustika akan menemani Jakwir PKTJ di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas topik yang menarik nih, yaitu tentang salah satu profil dari Taruna PKTJ. Dan langsung saja kita sambut Taruna Muda Alif. Halo Gina, izin rekan-rekan, izin mengenalkan diri. Nama Taruna Muda Nur Alif Handiansyah dari Prodi D4 RO, asal Tegal. Tegal. Betul sekali Gina. Jadi Alif ini warga lokal ya? Warga asli Tegal. Jarak rumah ke kampus berapa menit? Untuk jarak sendiri dari kampus ke rumah sekitar 12 kilo lah, atau setengah jam dari Jadi perjalanan. setengah jam. Itu masuknya kabupaten? Betul sekali Gina. Kabupaten. Nih kalau makanan khas Tegal itu apa? Makanan khas sendiri dari Tegal bisa Gina coba seperti tahu aci, Ya tahu haji. soto tauco, Tauco. soto tauco. Tahu soto tauco Gina? Sering sih lihat di jalan. Di jalan. Soto tauco gitu. Jadi itu yang bikin beda soto tauco dengan yang lain mungkin dari bumbu tauconya itu loh. Bumbu tauco itu dari kedelai yang difermentasi sehingga rasanya asam untuk dicampuran ke bumbunya itu. Oh, jadi ada tambahan bumbu tauco ya? Iya. Nih kalau beralih ke tempat wisatanya apa nih yang Alif rekomendasi untuk kita nih? Nah, buat rekomendasi rekan-rekan kampus kan, taruna atau taruni yang waktu pesiar atau berlibur bisa ke PAI sini yang dekat Pantai Alam Indah. Oh, Pantai Alam Itu Indah. dekat dari kampus 1 lah. Bisa Kayaknya dijangkau. Sering ke sana deh, banyak ke sana ya? Ya, dari Taruna mungkin banyak yang ke sana karena dekat kan dari Dekat kampus ya. 1 kan. Atau mungkin Gina pengen nyoba suasana yang lebih sejuk, Iya, di mana tuh? ada Gina bisa mengunjungi Guci. Di sana bisa dengan suasana pegunungan dan juga pemandian air panas. Itu juga terkenal lah di Tegal, Guci. Guci, oke, boleh lah lain kali main ke sana. Nih, kalau di Tegal tuh bahasanya itu terkenal dengan ngapaknya nih. Betul sekali ngapak. Boleh dong di-spill dikit-dikit bahasa ngapaknya. Bahasa ngapak. Biar Jakwir di luar sana itu tahu. Apalagi di luar wilayah Tegal nih. Jamaning-maning perpindahan kampus siji mau maring meneh kampus loro kayak panas sepol ya Gin. Panas temen Gin. Iya, Emang panas. Suasana temen. Tegal emang panas ya Gin. Panas Panas, temen. Oke, bagus. Emang ngapak tuh ciri khas banget ya. Ngapak ya. Saya tuh sekelas kan ada Orang ngapak juga. orang ngapak ada. Taruni ada 2 orang ngapak. Terus saya juga sekamar dengan orang yang ngapak. Depan kamar juga ngapak. Jadi lingkungan saya ngapak semua. Ya dikit-dikit tahu lah Dikit-dikit bahasa tahu. ngapak, jadi tahu. Oke, nih ke topik pembahasan nih ya. Nih, saya tuh sering dengar cerita dari teman-teman kalau sebelum masuk di PKTJ ini, Alif ini pernah bekerja. Nah, itu juga cukup lama. Boleh dong diceritain tentang pengalaman Alif sebelum masuk PKTJ ini? Baik, Gina. Jadi sebelum masuk PKTJ, saya pernah bekerja di Kalimantan Selatan. Kalimantan. Ya, saya bekerja di salah satu perusahaan pertambangan batubara. Di sana kurang lebih 3 tahun di sana saya bekerja. 3 saya. tahun, 3 lama tahun. dong 3 tahun. Cukup lama sih sebenarnya. Wah, Kalimantan jauh lagi. Jauh. Di pertambangan di bagian apa? Untuk di sana saya sebagai mekanik. Jadi Mekanik. memperbaiki alat-alat Oh, mesin. mesin. Wah. Nah, itu izin ke orang tua gimana? Jauh tuh. Apalagi habis lulus SMK nih. Padahal masih, ya ibarat kita masih waktunya main-main lah. Tiba-tiba langsung kerja ke Kalimantan. Jauh lagi. Gimana tuh izinnya? Waktu itu saya izin ke orang tua untuk pendaftaran kan. Ada rekrutmen ke perusahaan tersebut. Orang tua sebenarnya agak berat untuk Ya pasti berat mengizinkan. ya. Kamu jauh-jauh di sana, ada siapa? Nggak ada keluarga di sana Iya. kan, apalagi kan. Saya meyakinkan ke orang tua, cuma bilang gak apa-apa Bu, di sana juga banyak orang Jawa yang kerja di sana dan juga guru-guru juga sudah banyak dari alumni yang kerja di situ kan. Iya. Jadi
gak masalah buat kerja di sana. Jadi Dan orang- tujuan awal kamu daftar ini tuh untuk apa? untuk Daftar yang kerja itu di Kalimantan. jadi alasannya bekerja kan bekerja SMK. Jadi lulus pengennya bekerja, terus buat lanjut kuliah. Oh, jadi kerja terus ada keinginan untuk lanjut kuliah Lanjut lagi. kuliah lagi. Jadi memang dari diri sendiri itu ada keinginan seperti itu ya. Betul sekali Gina. Pasti itu ya alasannya kuat ya. Iya, karena kan pendidikan penting kan. Iya, nggak mudah loh meyakinkan diri. Pasti kayak bisa nggak ya apalagi jauh. Heeh. Bisa nggak ya menyesuaikan diri di lingkungan sana kan beda ya dari sini ya. Nah, terus nih sekarang kan Alif sudah jadi taruna muda di PKTJ nih. Betul sekali. Nah, apa yang membuat Alif ini jadi merubah jalan dari udah kerja, udah dapat uang, udah bisa biaya hidup sendiri lah, ya sebut aja gitu. Terus sekarang harus mulai dari nol lagi kuliah, nanti kerjanya setelah 4 tahun pendidikan di sini. Apa yang membuat Alif memutuskan untuk memilih kuliah di PKTJ? Alasan saya sendiri memilih PKTJ. Waktu itu saya sebelumnya belum ada bayangan terkait PKTJ seperti apa. Yang saya ada bayangan ke depan itu saya kerja terus kemudian kuliah kan. Entah di manapun univ mana belum ada bayangan ke PKTJ. Namun pada saat waktu tahun 2020 itu ada teman saya, dia kuliah di sini mendaftar di PKTJ dan dia itu diterima. Jadi saya tertarik kan tanya-tanya, itu gimana sih PKTJ, seperti apa, sekolah kedinasan, apa sih dan prospek kedepannya itu bagus. Nah, dari situlah saya tertarik untuk mendaftar ke PKTJ. Jadi tahu dari teman ya? Dari temen. Jadi teman itu ngaruh ya? Temen ngaruh banget buat tanya-tanya informasi. Jadi balik lagi ke tujuan awal Alif ini memang untuk kerja. Betul. Untuk kayaknya nih Alif suka belajar ya. Ya betul. Padahal udah nih kerja 3 tahun. Terus kuliah lagi. Ini 4 tahun. 4 tahun. 7 tahun. Wah, lama loh. Lama. Tapi kan memang kita kan harus belajar terus kan. Jangan Iya. pernah berhenti belajar lah. Iya, benar. Apapun bisa jadi pembelajaran dimanapun. Ya alasan kuat buat Semangatnya Semangat. pasti tinggi nih. Siap. Semangatnya tinggi nih. Nih. Kenapa pilih PKTJ? Padahal kan sekdin lain ada. Iya. Kenapa sih PKTJ? Dan salah satu alasan buat masuk PKTJ ya, dari sekian banyak sekolah kedinasan, Kementerian Perhubungan terutama, saya lebih memilih ke PKTJ dengan alasan lebih dekat dengan rumah. Iya, lebih dekat. Sebelumnya kan tahu Gina mungkin saya bekerja di luar Iya. Jawa, jauh dari keluarga. Jadi lebih pengennya yang dekat dengan orang tua lah. Misal kalau libur bisa pulang, kan lebih enak kan. Iya, Udah dekat. bosen dengan jauh-jauh, lebih milih PKTJ lah daripada sekolah yang lain. Pasti ini ya, kalau IB pesiar pulang terus Pulang, ya. wajib pulang. Wajib pulang. Iya. Warga lokal ini pasti pulang kalau IB pesiar Pulang. nih. Faktor lainnya dari alasan dekat rumah apa? Untuk faktor yang lain dari segi jarak ke lebih aman ke depannya, kan di PKTJ kan sekolah kedinasan kan. Iya. Yang ikatan dinas. Iya. Jadi nanti lulus bisa pasti Iya. dengan jalur Polbit tersebut kan. Iya. Jadi alasan kuat saya juga buat daftar PKTJ itu selain jarak dekat dan juga kedepannya buat masa depan yang lebih aman gitu. Daftarnya ini kan perjalanannya itu panjang, nggak mudah. Ya, Tesnya panjang. aja banyak. Banyak tesnya. Nah, gimana cara Alif ini mempersiapkan untuk tes-tes sampai akhirnya jadi taruna PKTJ? Baik, nah. Jadi saya daftar di PKTJ sendiri bukan sekali coba langsung berhasil. Oh, sebelumnya pernah coba? Pernah coba. Oh. Di tahun 2021 saya tuh coba daftar di PKTJ. Pada saat itu gagal di tahap administrasi. Dan saya kembali mencoba untuk daftar tahun berikutnya dengan berhenti selama 1 tahun itu kan, waktu kosong saya pergunakan untuk belajar, latihan, olahraga tiap hari, belajar tiap hari, ngerjain tryout, soal-soal.
itu saya persiapkan kurang lebih 1 tahun ke belakang, itu diisi dengan belajar lah. Karena kita tahu masuk sekolah kedinasan gak mudah kan, Iya, banyak benar. saingan Ya, dan benar. juga tahapnya gak mudah, gak cepet. Benar. Jadi persiapan 1 tahun itu saya pergunakan untuk belajar latihan hampir tiap hari. Ikut bimbel atau memang belajar sendiri? Untuk saya sendiri tidak ikut bimbel sama sekali, hanya referensi dari YouTube, buku-buku, dan juga bimbel-bimbel triot-triot online yang ada di link kan biasanya banyak kan. Iya, Cuma jadi ikut itu benar-benar aja. mempersiapkan sendiri ya. Sendiri. 1 tahun. Jadi, wah lama dong. 3 tahun kerja, habis itu 1 tahun mempersiapkan untuk tes buat persiapan di PKTJ ini. Wah, semangatnya itu loh. Jarang ada orang yang mau keluar dari zona nyamannya itu masih semangat ikut tes-tes. Apalagi kan ini Alif udah lama ya lulus SMK-nya ya. Betul, udah lama. Selama jadi taruna nih, pernah gak sih merasakan homesick gitu? Selama jadi taruna, Iya. homesick lebih ke kangen dunia luar gitu loh, main. Kan main, kita kan iya. tahu kan di asrama Iya, terus kan. iya, di Kita asrama juga tahu terus. asrama 24 jam bareng-bareng di kampus. Jadi kalau homesick lebih ke pengen main di luar gitu, main sama teman di luar. Kalau mungkin ke homesicknya lebih ke Gina kan, udah lama nggak pulang. Iya. Mungkin yang rumahnya jauh-jauh Yang ya, jauh-jauh lebih. sering homesick gitu ya. Nah, awal masuk kampus nih, kaget nggak sama kegiatannya? Untuk kegiatan awal masuk, saya kan juga belum tahu kan PKTJ seperti Iya. apa kan. Masuk, oh seperti ini PKTJ, lingkungannya seperti itu kan. Untuk kegiatan sendiri nggak terlalu susah untuk beradaptasi, karena kan sebelumnya juga hampir sama kan kegiatannya, olahraga tiap pagi, siang, malam, bangun pagi jam 4 sampai nanti selesai kegiatan jam 10, 9 malam ya kan, padat banget. Dan sebelumnya pas kerja juga kegiatannya seperti itu, jadi agak lebih mudah lah untuk beradaptasi di kegiatan di kampus. Jadi nggak jauh beda ya? Nggak jauh beda, walaupun di sini emang padat kegiatannya kan, tetap masih bisa beradaptasi dengan cepat sih. Kalau beradaptasi dengan lingkungannya gimana? Untuk lingkungan, karena saya asli orang sini, mungkin dari segi cuaca kan udah biasa, udah berbaur dengan suasana asli sini. Mungkin dari berbaur sama itu taruna-taruna, kan kita tahu dari jauh-jauh kan, banyak dari taruna-taruni yang Iya. luar daerah, banyak juga. Jadi mencoba untuk beradaptasi lagi terkait komunikasi dengan rekan-rekan sih. Ini biasanya tuh yang paling sering terjadi nih. Nih, mungkin ada ya teman Alif yang umurnya tuh lebih muda dari Alif nih. Nah, kan kita beda-beda ya emosi, pengalaman, pendapatnya. Nah, gimana Alif menghadapi itu? Sikap saya dari lulusan mungkin anak-anak yang masih lulus dari SMA beralih dari SMA ke kuliah, kan masih mencari jati dirinya kan, benar-benar. masih bergejolak lah semangatnya lah, itu wajar. Jadi saya yang lebih ibaratnya sudah lebih dari usia, mungkin lebih ke mengalah dan mengayomi ke rekan-rekan yang lain, dan lebih memberi arahan lah terkait rekan lain yang lebih emosinya lebih kurang stabil atau masih kurang stabil itu ya. Jadi lebih mengayomi gitu ya? Ya. Emang itu hal yang paling susah sih menurut saya tuh. Beradaptasi dengan orang baru. Itu harus benar-benar hati-hati. Iya benar. Pernah nyesel nggak sih masuk sini PKTJ jadi taruna? Capek gitu. Pernah nyesel nggak? Nyesel sih enggak. Seneng masuk jadi taruna PKTJ, lebih seneng. Untuk nyesel sih enggak, cuman karena kegiatannya seperti itu terus kan, hari-hari sama kegiatannya, fisik, olahraga, kuliah, lebih ke jenuh mungkin. Lebih ke jenuh, enggak nyesel, cuma agak jenuh tiap hari seperti itu. Ya, jenuh ya. Tapi ya mungkin karena kegiatannya hampir sama ya setiap hari ya. Hampir sama tiap Tapi hari. kan
kita di sini juga sering dapat IB sama pesiar. Mungkin Ya, itu buat kita buat refreshing ya. referensi biar nggak jenuh kan. Iya, biar nggak jenuh. Eh, Bayangan tentang Taruna itu seperti apa? Sebelum Alif masuk sini bayangannya seperti apa? Taruna. Saya sendiri nggak tahu tentang ibaratnya kegiatan taruna, aktivitas taruna seperti apa, tidak tahu sama sekali. Seperti apa kegiatannya, lari-lari atau apa, belum ada bayangan sama sekali tentang kegiatan taruna. Jadi masuk sini PKTJ sudah mengikuti itu, oh seperti ini kegiatan taruna, ternyata padat, kegiatan full, bangun pagi, terus istirahat malam. Tapi menyenangkan, karena Ya. banyak teman-teman di sini Iya, kan. itu sih banyak teman-temannya. Jadi kita kan berjuang bersama ya. Mm. Nih waktu kita kan awal-awal itu masa pada tukar ya, masa Pada tukar. pembentukan karakter. Iya. Nah setelah itu kita dilantik nih. Nah biasanya tuh waktu pelantikan orang tua pada datang nih. Nah saat itu gimana tanggapan orang tua Alif saat hari H pelantikan nih, lihat anaknya, wah anakku dilantik, apalagi pakai seragam seperti ini ya. Ya pasti bangga kan orang tua, Bangga, senang lihat anaknya sudah dilantik. Selama berapa bulan kemarin ya, Kurang lebih tiga tiga bulan. bulan kan kita digembleng lah, dididik, disiplin waktu, kegiatan, sampai capek lah ibaratnya, capek kegiatan gitu kan. Terus sekarang udah dilantik dengan pakaian seragam seperti ini kan, pasti orang tua bangga. Pas saya dilantik, bangga dan nangis juga pasti orang tua. Jadi teman-teman Alif yang kerja di Kalimantan itu semua tahu kalau Alif tuh memang niat untuk melanjutkan kuliah itu tahu. Sebagian tahu dan sebagian, karena paling yang tahu yang saya biasa berinteraksi kan, cerita-cerita, sebagian tahu kan keinginan saya untuk lanjut kuliah, tidak buat meneruskan di kerjaan lama. Jarang loh kayak orang yang mau lanjut kuliah padahal udah kerja 3 tahun, keluar dari zona nyaman itu nggak mudah. Betul. Nggak mudah, jadi harus mikir, benar-benar dipikirkan. Jadi ini Alif pasti udah dipikirkan matang-matang ya. Betul sekali kan. Berat banget nih. Nah ini selama jadi taruna nih, poin positif yang Alif rasakan nih apa? Selama jadi taruna, poin positif bagi saya sendiri Iya. lebih ke disiplin, karena di sini kita dididik Iya, lagi-lagi disiplin ya. disiplin, karena kan disiplin penting banget kan di sana. Iya. Buat dunia kerja apalagi kita harus disiplin, baik waktu, bersosial, kita harus disiplin, loyal, dan juga respect pada yang lain kan, baik rekan-rekan maupun kakak-kakak kita. Lebih ke bisa menghargai lah satu sama lain dan rasa saling mengerti dengan rekan-rekan di asrama lebih tinggi lah kita di sini. Jadi apa yang dididik di PKTJ ini memang sesuai ya Sesuai dengan sekali. dunia kerja ya. Iya, Apalagi buat bermanfaat. Alif ini kan udah pernah merasakan ya. Jadi sesuai dengan Sesuai nanti buat bermanfaat ke depannya untuk di dunia kerja itu sangat penting dan sangat-sangat bermanfaat lah di sini. Nah, ini jagoan PKTJ. Alif ini sudah pengalaman bekerja dan ternyata sistem pendidikan di PKTJ ini memang benar dan memang sangat diperlukan saat di dunia kerja. Betul sekali. Nah, ini sekarang di kampus Alif kan milih program studi TRO ya. TRO. Kenapa alasannya milih TRO itu kenapa? Alasan saya ngambil jurusan prodi TRO sendiri karena background saya sebelumnya di SMK saya ngambil jurusan otomotif. Otomotif. Jadi di PKT sendiri kan kita tahu TRO kan membahas terkait otomotif kan. Iya, mesin ya. Mesin. Otomatis saya mengambil jurusan tersebut buat melanjutkan di PKTJ. Selama akademik nih, praktek-praktek mesin dengan waktu Alif kerja gak jauh beda? Apa? Hampir sama di kegiatan di kampus, praktek pada saat praktek dunia kerja maupun SMK kurang lebih sama. Sama. Kegiatan praktek-prakteknya hanya berarti mengulas kembali kegiatan Berarti pembelajaran pas Alif SMK. ini itu ya udah
jago nih pasti permesinan nih. Sedikit lebih paham dari yang lain mungkin Iya, kan. poin plus nih. Karena udah Poin plus, pernah kan. iya. Wih, keren-keren nih. Poin plus. Padahal mesin tuh susah loh. Benar-benar harus dipahami ya. Iya betul. Harus dipahami. Apalagi kayak bagian-bagian kecil-kecilnya itu ya susah ya. Eh, nih kalau di sekolah kedinasan itu kan ada dua ya kegiatannya. Kegiatan akademik sama ketarunaan. Nah, pasti ya gak mudah lah Nggak menyeimbangin dua-duanya itu kan ya. Harus seimbang gitu ya. Iya, gimana cara Alif menyeimbangin antara akademik dan kegiatan taruna ini? Untuk saya sendiri agar seimbang antara kegiatan non akademik dan akademik, lebih mengatur terkait kita belajar kapan, waktu belajar, dan kapan kita ikut kegiatan. Jadi untuk saya sendiri, untuk akademik atau belajar saya sendiri di waktu sela-sela kegiatan. Seperti setelah sholat isya sampai apel itu ada sela waktu kan. Setelah waktu itu saya bergunakan untuk belajar, dan selebihnya untuk kegiatan ketarunaan. Karena kita tahu di PKT sendiri banyak kegiatan-kegiatan ketarunaan di luar akademik. Jadi itu ya harus pintar-pintar manajemen waktu ya. Waktu. Memang apalagi kita kan kegiatannya dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Pasti tidur juga kadang kepotong untuk belajar. Apalagi Betul. kalau lagi ujian kayak gitu ya. Harus pintar-pintar memanajemen waktu sih. Untuk planning ke depannya nih, pasti saya yakin Alif udah planning nih ke depannya. Kalau lulus aku mau gimana, pasti udah planning nih. Coba dong di-spill sedikit. Mungkin untuk saat ini planning ke depannya masih lama kita kuliah. Iya. Kurang lebih 3 sampai 4 tahun Iya, ke depan. 3 sampai 4 tahun. Target dalam waktu dekat lebih ke akademik. Akademik. Jadi meningkatkan lagi nilai-nilai dari pembelajaran mata kuliah, Iya. ditingkatkan, paling tidak nilai kita baik lah ya, Iya. naik, mudah-mudahan lebih naik terus menerus sampai Iya. nanti lulus mendapatkan nilai yang baik, dan setelah lulus mudah-mudahan ditempatkan yang tempat yang diinginkan gitu kan. Dan jika ada waktu lagi juga setelah lulus kerja bisa melanjutkan kuliah lagi lah. Kuliah lagi. Ya. Wah, masih ingin belajar dong. Wah, keren. Apalagi kalau nilai itu emang mempengaruhi ya nanti di akhir ya. Betul. Mempengaruhi. Apalagi semakin naik semester kan mata kuliah juga semakin susah ya, menjurus ya. Itu sih. Harus benar-benar belajar ya. Belajar. Efek yang Alif rasakan selama ini apa? Selama hampir setahun sih ya di kampus nih. Efek yang saya rasakan setelah jadi taruna kan, kurang lebih kan 1 tahun jadi taruna, lebih ke dari segi kondisi badan lebih fit, dan juga lebih dalam waktu lebih teratur lah. Kegiatan-kegiatan di asrama diterapkan di rumah, jadi lebih baik lagi. Nih, pasti di luar sana tuh para jakwir ada yang bimbang. Aku pengen nih sekolah di kedinasan, tapi nanti kegiatannya gini, nanti asrama. Tapi aku juga pengen kuliah di universitas yang kita bisa main-main Main sama bebas, teman. Iya, keluar. main bebas gitu ya. Boleh dong kasih kata-kata atau motivasi untuk para jakwir di luar sana yang sedang Berjuang. labil lah, masih bingung dengan pilihannya. Boleh dong di-spill. Baik, untuk jakwir PKTJ atau adik-adik di luar sana yang mungkin bingung antara memilih untuk sekolah kedinasan ataupun univ biasa, itu pilihan, ada plus minusnya. Dari sekolah kedinasan sendiri, plusnya adalah kita setelah lulus bisa langsung mendapatkan kerja atau ditempatkan, dan juga lebih di keuntungan terkait
disiplin dan juga etika lebih baik lagi. Benar. Karena di sini kita full pengawasan 24 jam didampingi oleh pelatih dan pembina. Jadi otomatis kita akan terarah terkait kehidupan sehari-hari kita. Ya dari pengalaman Alif ini ya, dari awal lulus SMK, kerja 3 tahun, terus coba daftar sekolah kedinasan 1 tahun gagal, Gagal. dan tahun berikutnya coba lagi, dan akhirnya bisa resmi jadi taruna di PKTJ. Pasti kan nggak mudah, nggak semudah itu ya, banyak lika-liku yang dilalui. Ya, semoga dengan pengalaman ini bisa memotivasi para Jakwir di luar sana ya. Kalau pendidikan tuh penting, Penting banget. penting ya. Demi pendidikan kita nggak boleh menyerah ya. Betul. Saat masih masa-masa muda nih, masa-masa muda kan kesempatan kita untuk berkembang, cari jati diri ya. Nih untuk terakhir nih, boleh dong Alif kasih pesan dan kesan untuk para pejuang di luar sana nih, apalagi si pecantar tahun 2023 nih. Baik, untuk Jakwir PKTJ di luar sana yang sedang berjuang untuk mendaftar di sekolah kedinasan terutama PKTJ, jangan pernah takut untuk mencoba. Gagal coba lagi, dan berdoa, berusaha, dan meminta restu kedua orang tua. Tetap semangat. Wah, nggak kerasa nih kita sudah di penghujung acara. Saya kasih kesempatan kepada Kak Alif mungkin mewakili teman-teman PKTJ untuk kasih sebuah closingan statement atau pantun mungkin, kata-kata mutiara untuk para Jakwir di luar Ya, sana. Untuk adik-adik di luar sana, gunakan masa mudamu untuk menikmati masa tuamu. Ya, semoga episode kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk para Jakwir di luar sana. Dan semoga kita bisa ketemu lagi dengan cerita menarik lainnya ya. Mungkin itu saja di episode kali ini. Terima kasih Alif udah mau Sama-sama, datang Gina. ke sini. Udah mau menceritakan backgroundnya sebelum masuk ke PKTJ nih. Wah, benar-benar luar biasa sih. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.